Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manauf Rabi. Hari ini tadi ada sinkronize agenda kedua, hari ketiga, yang dipelajari terkait poin-poin yang ada pada core value berakhlak, yaitu berorientasikan pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Masing-masing tadi dipaparkan terkait indikator-indikator berakhlak seperti berorientasikan pelayanan, harus cermat, peningkatan kualitas pelayanan, dan yang lain-lain. Terus akuntabel, integritas yang tinggi, tidak menggunakan wewenang dengan secara bertanggung jawab, jujur. Terus ada harmonis, memelihara lingkungan yang baik di tempat kerja, berteman atau bekerja sama dengan siapapun tanpa melihat latar belakangnya, dan loyal terhadap undang-undang, menjaga nama baik ASN. Terus ada adaptif, itu bertindak proaktif, terus menghasilkan inovasi-inovasi yang kreatif, dan kolaboratif, mampu bekerja sama dengan orang untuk tujuan bersama. Selebihnya seperti itulah yang dipelajari selama sinkronize tadi, itu berakhlak dan beberapa indikatornya dan penjelasan masing-masing poin. Yang kedua, secara sinkronize ada beberapa tugas yang mesti dilaksanakan, yang dilakukan untuk dikumpulkan hari ini. Tugas yang pertama yaitu tugas individu berkaitan refleksi terkait berakhlak, refleksi yang pernah kita lakukan yang memiliki nilai-nilai berakhlak. Yang saya tulis terkait nilai-nilai berakhlak, saya pernah selama persiapan masa CPNS, sebelum pembukaan pendaftaran, saya pernah les persiapan CPNS. Nah, setelah melakukan persiapan CPNS, les persiapan CPNS masih ada waktu yang cukup panjang untuk melakukan pendaftaran dan tes. Sehingga untuk mengisi waktu kekosongan, saya membentuk kelompok belajar bersama teman-teman saya untuk mengisi waktu kosong, latihan soal, dan yang lain-lain. Kebetulan pada saat itu karena teman-teman melihat kompetensi saya, karena sebelumnya setelah les, wawasan saya terkait TWK, TKP, dan TIU, saya ditunjuk sebagai fasilitator kelompok. Jadi sistemnya mengerjakan soal, nanti dijawab masing-masing, terus saya menjelaskan kenapa jawabannya seperti itu dan bagaimana sih caranya dengan mudah memahami poin-poin yang ada di TWK, TIU, dan TKP. Nah, namun ada beberapa orang, ya saya membentuk kelompok dan siapapun boleh mengikut kelompok belajar bersama tersebut. Namun ada beberapa orang yang ingin ikut tetapi tapi tidak mampu untuk mengikuti belajar secara offline, tatap muka, atau luring. Sehingga saya membentuk kelompok belajar baru khusus untuk teman-teman yang hanya bisa atau mampu melalui daring. Nah, di kelompok tersebut saya juga bertugas untuk menjadi fasilitator sekaligus menyediakan beberapa atribut termasuk Zoom dan yang lain-lain. Karena beberapa kendala, misalnya mengerjakan TIU, penjelasannya membutuhkan whiteboard, akhirnya saya mencari solusi terbaik dengan menggunakan Google Whiteboard. Jadi tinggal share screen dan pakai Google Whiteboard, terus saya menuliskan di situ menggunakan mouse. Memang cukup sulit. Dari situ pengalaman itu kalau saya tarik dalam nilai berakhlak, maka ada beberapa poin termasuk yaitu tadi kolaboratif, karena saya bekerja sama dengan teman-teman saya untuk lulus CPNS, tentunya untuk mempersiapkan diri CPNS dan bisa lulus CPNS.
Yang kedua, harmonis karena siapapun boleh mengikuti kelompok belajar tersebut dan saya siap untuk kemudian membantu kelompok sesuai dengan kondisi masing-masing, yang tentunya juga itu termasuk dalam nilai-nilai adaptif. Yang kedua ada akuntabel selama menjadi dewan pengawas organisasi. Saya harus menjalankan integritas saya sebagai dewan pengawas yang harus memeriksa dan mengevaluasi kinerja organisasi mahasiswa, yang dimana tentunya banyak tekanan karena saya harus memeriksa himpunan sendiri bukan dan juga himpunan yang lain. Nah, yang kedua sanksi-sanksi, karena kita juga adalah penegak hukum sehingga ada beberapa sanksi-sanksi ketika teman-teman melanggar anggaran dasar. Nah, pada satu momen kami harus menyangsi seseorang yang berasal dari latar belakang yang sama, himpunan yang sama, dan yang kedua dari organisasi eksternal yang masanya mayoritas. Tentunya ada tekanan-tekanan, tetapi saya tetap loyal berada pada ADART, terus menjaga nilai-nilai yang ada di ADART. Nah, itulah tugas pertama terkait refleksi nilai berakhlak pada diri. Yang kedua ada tugas individu terkait peningkatan pembangunan budaya berakhlak. Nah, saya pilih di situ mungkin saya tebak adalah kolaboratif dan kompeten dan adaptif. Nah, saya menyusulkan dua program untuk peningkatan pembangunan budaya berakhlak di BPK RI PWK Maluku Utara, yaitu program e-jurnal dan e-magazine. E-jurnal dan e-magazine yang dimaksud ialah program di mana penyediaan layanan akses gratis terhadap jurnal-jurnal dan majalah-majalah terkait yang berkaitan dengan pemeriksaan BPK RI, baik itu jurnal internasional ataupun nasional, magazine nasional atau internasional. Karena menurut saya salah satu langkah pembangunan budaya kompeten adalah membangun pemahaman terkait perkembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pemeriksaan dan isu-isu sekitar. Dengan begitu, pemeriksa dapat membuat solusi atau memecahkan masalah pada tantangan yang selalu berubah dan mengerjakan tugas dengan kualitas yang terbaik. Nah, kenapa program ini saya pilih? Pertama karena dia efisien, teman-teman bisa membaca jurnal, pada akhirnya jurnal-jurnal terupdate, majalah-majalah terupdate secara mandiri kapan saja, di mana saja bisa membacanya. Nah, sehingga ketika ada masalah tertentu atau kondisi-kondisi tertentu, pemeriksa bisa melakukan studi literatur untuk mendapatkan solusi. Yang kedua, pembangunan budaya adaptif. Nah, tadi hilirnya adalah jurnal magazine. Yang lanjutannya nanti hulunya ada pada program diskusi yang mana meningkatkan budaya adaptif. Diskusi ini model konferensi pembicara nanti saling berbagi cerita satu sama lain. Jadi satu orang diajak bercerita di depan, menceritakan apa saja kondisi yang dihadapi, bagaimana dari studi-studi yang dia lakukan itu bagaimana menghasilkan solusi atau isu-isu terkait dan bagaimana dia menganalisis isu-isu tersebut. Nah, kemudian didiskusikan secara interaktif. Dengan begini, keluaran pemeriksa dapat terbiasa dengan hal-hal baru yang ada di luar dan mampu berpikir secara kreatif dan inovatif bagaimana sih, atau paling tidak menyediakan solusi alternatif dari perubahan iklim atau kondisi yang ada di sekitarnya. Yang kedua, dari situ bisa develop sebagai tindakan proaktif melihat perubahan-perubahan yang ada. Nah, mungkin seperti itu jurnal hari ini, apa yang saya pelajari hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.